Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Shalom adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Eli, Kak Sheila, dan Kak Dani. Pagi ini kita mau sama-sama beribadah sekolah minggu. Kita mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita pagi hari ini sehingga kita bisa beribadah dalam kondisi sehat. Nah, kita akan nyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya penolongku. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, sebelum memulai ibadah kebaktian sekolah minggu pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau telah memberikan kesempatan di pagi hari ini untuk mengikuti ibadah kebaktian anak. Kiranya Engkau menyertai kami Tuhan dan menyiapkan hati kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan? Karena Tuhan begitu baik buat kita. Adik-adik juga harus semangat, tidak boleh capek, tidak boleh lelah kalau ke sekolah minggu, atau kalau mau berdoa, atau kalau mau baca firman Tuhan, tidak boleh mengeluh. Itu semua karena Tuhan sudah begitu baik buat kita semua. Seperti lagu ini yang akan kita nyanyikan, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan.
bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Bisa melalui QR Code yang ada di sebelah kiri, atau bisa dititipkan ke orang tua. Nah, adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Kukan Menari Seperti Daud Menari untuk lagu persembahan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan Alkitabnya. Adik-adik bisa duduk yang manis, bisa menyiapkan telinganya untuk mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyikan Yes, Jesus Love Me. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong. We are weak, but He is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong. We are weak, but He is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu kepada kami. Kiranya Tuhan, kami akan memberikan persembahan ini, Engkau yang akan menguduskan dan memberkatinya. Biarlah boleh dipakai di gereja kami ini. Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terlebih juga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan. Saatnya kita akan belajar firman Tuhan.
Nah, buat anak-anak yang masih kecil bisa minta tolong kepada papa mamanya. Jadi kalau ada papa mamanya yang ikut mendampingi anak-anaknya mendengarkan firman Tuhan, bisa dibukakan Alkitabnya dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lalu dibuka kembali dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Baik, kalau sudah dibukakan, kita akan bersama-sama ya anak-anak mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhannya tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, bagaimana sih perasaan anak-anak kalau tiba-tiba ditinggal oleh papa atau mamanya yang sangat disayangi? Ya, gimana perasaannya? Apakah senang? Hore, papa mamaku pergi meninggalkan aku. Atau sedih? Kok papa ninggalin aku sama mama ya? Mama juga ninggalin aku jadi sendirian. Bagaimana perasaan anak-anak di rumah? Wah, pasti anak-anak akan berkata ya, Kak Diana tentu sedih dong. Dan juga menyesal, kenapa sih tidak punya waktu yang banyak sekali untuk bisa ngobrol dengan papa atau dengan mama. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, di dalam kisah firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus mempersiapkan para muridnya jauh sebelum waktunya tiba ketika Tuhan Yesus harus berpisah dengan para muridnya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan kepada para muridnya tentang banyak hal supaya mereka tidak sedih lagi karena Tuhan menyertai para muridnya melalui Roh Kudus, Roh penghibur yang Tuhan janjikan. Pesan terakhir yang Tuhan katakan kepada para muridnya apa? Para muridnya diberi tugas supaya mereka menjadi saksi Tuhan. Wah, kenapa para murid disebut saksi ya? Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, karena para murid yang selama ini ya selalu berjalan dan tinggal bahkan menyaksikan kehidupan dan pelayanan dari Tuhan Yesus. Mereka betul-betul melihat semua hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka juga mendengar ajaran Tuhan Yesus lebih banyak dari orang-orang yang ada pada saat itu. Mereka adalah saksi pertama yang melihat, yang mendengar, dan juga hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi semua yang para murid alami dan pelajari dari Tuhan Yesus itu harus disampaikan kepada orang lain. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, setelah Tuhan Yesus mengatakan semuanya itu, Tuhan Yesus mengajak para muridnya berjalan keluar kota Yerusalem sampai ke dekat kota Betania. Lalu para muridnya bertanya kepada Tuhan ketika sudah tiba di sana, apakah Tuhan akan mengusir orang Romawi dari Israel dan mengembalikan kerajaan kami sekarang? Kami sudah capek, sudah lelah karena Romawi selalu menguasai kami. Tapi Yesus berkata anak-anak di dalam kitab Kisah Para Rasul, kamu tidak perlu tahu kapan Tuhan akan mengembalikan kerajaanmu. Tunggu saja sampai Roh Kudus turun. Maka Dia akan memberikan kamu kekuatan sehingga kamu bisa memberitahu semua orang tentang Aku. Itu jawaban Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus setelah memberi jawaban tersebut, Dia mengangkat tangannya lalu memberkati para muridnya. Dan Tuhan terangkat ke surga sampai tertutup awan. Dan para murid tidak bisa lagi melihat karena Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga. Lalu mereka masih memandang ke langit, tiba-tiba di samping mereka muncul dua malaikat. Mereka berkata, "Hei, mengapa kamu melihat ke langit? Yesus yang baru saja kalian lihat sudah keangkat ke surga, akan turun kembali dari surga suatu hari nanti." Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, peristiwa itu sungguh agung, belum pernah terjadi sebelumnya. Para murid ketika menyaksikan itu, mereka sujud menyembah kepada
Tuhan. Mereka menyaksikan Tuhan yang pernah menderita terangkat ke surga dalam kemuliaan. Bagaimana dengan hati mereka, anak-anak yang dikasih Tuhan? Wah, hati mereka begitu sukacita. Sukacita itu sangat besar. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi mereka segera kembali ke Yerusalem seperti pesan Tuhan Yesus. Ada yang tahu anak-anak, kenapa sih para murid itu jadi bersukacita sekali? Ya, karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka sendirian. Ada Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai mereka, yang akan senantiasa menolong kehidupan para muridnya. Karena keyakinan penyertaan itu, para murid tidak lagi bersembunyi anak-anak. Para murid begitu semangat, begitu sukacita datang ke bait suci. Mereka begitu semangat dan sukacita untuk memuji Tuhan di bait suci. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, tugas para murid saat itu sebenarnya juga jadi tugas kita. Tugas Kak Diana, tugas anak-anak, tugas kakak-kakak guru sekolah minggu, tugas papa mama. Kita semua kan murid-murid Tuhan Yesus ya. Nah, saat ini nih di pagi ini Kak Diana mau tanya, siapa yang mau bersaksi tentang Tuhan Yesus seperti para murid waktu itu? Nah, mungkin ada yang tanya, Kak Diana, bagaimana caranya jadi saksi Tuhan? Kan kami masih anak-anak kecil. Mungkin ada anak-anak yang umurnya masih 3 tahun, 5 tahun, atau mungkin ada yang sudah SD. Terus bagaimana? Anak-anak yang dikasih Tuhan, anak-anak bisa bersaksi melalui cerita-cerita pengalaman kalian bersama dengan Tuhan. Misalnya nih, kalian merasakan bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kalian. Kalian ceritakan kepada teman-teman. Bagaimana Tuhan itu menolong kalian ketika kalian lagi kesulitan, ketika lagi sedih, Tuhan itu menghibur, Tuhan itu menguatkan. Kalian ceritakan itu kepada teman-teman. Lalu ketika anak-anak setiap harinya merasa penuh sukacita, bersenandung puji-pujian gitu ya. Lalu ketika ada temannya, kenapa kamu hidupnya bersukacita? Kok saya lihat kamu sering menyanyi lagu gereja. Kalian bisa bersaksi. Kalian bisa menceritakan karena ada Tuhan yang hadir dalam hidup kalian dan memberikan sukacita itu. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kalian bisa bersaksi melalui cerita-cerita pengalaman kalian bersama dengan Tuhan. Ingatlah anak-anak yang dikasih Tuhan, Roh Kudus akan selalu menolong anak-anak, menolong kakak-kakak guru sekolah minggu, Kak Diana bersama papa mama untuk kita berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kita tidak akan ditinggalkan sendirian, kita akan disertai sehingga kita berani menjadi saksi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan hari ini mengingatkan anak-anak-Mu, mengingatkan kami kakak-kakak guru sekolah minggu, meyakinkan kami bahwa kami tidak pernah sendirian karena ketika Tuhan naik ke surga, ada Roh Kudus yang tercurah atas kehidupan kami, yang selalu hadir dalam hidup kami, menyertai kami dan memberi penghiburan bagi kami, sehingga kami berani untuk dipakai Tuhan menjadi saksi-Mu. Berkati semua anak-anak sekolah minggu yang saat ini belum bisa hadir di gedung gereja. Biarlah mereka tetap setia mengikuti sekolah minggu online. Dan jikalau tiba saatnya kami bisa beribadah di gedung gereja, biarlah kami memiliki semangat dan sukacita untuk beribadah di sana. Namun ketika kami pagi ini pun beribadah di rumah masing-masing, sukacita itu juga tetap melimpah dalam hidup kami. Berkati papa mama yang selalu hadir mendampingi anak-anak, mengingatkan anak-anak untuk beribadah. Berkati mereka dan sertai mereka Tuhan. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang selalu mendampingi dan melayani anak-anak baik secara online maupun melayani anak-anak secara onsite. Tuhan juga berkati dan pakai hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kasih penyertaan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, saatnya ya bagi anak-anak kelas kecil bisa dibantu dengan papa mama, atau kalau kalian bisa mengerjakan sendiri boleh ya. Kerjakan aktivitasnya yang terbaik. Nanti setelah selesai ini kalian bisa menyaksikan cara membuat aktivitas tersebut. Ada videonya ya. Setelah selesai jangan lupa setiap Senin malam nih terakhir ya, dikumpulkan kepada kakak guru sekolah minggu. Biar Kak Diana lihat hasil kerja kalian seperti apa, supaya bisa ditayangkan di ibadah minggu depan. Lalu bagi anak-anak kelas besar, saat ini ada yang sudah bergereja di gereja ya, di gedung gereja. Mereka mengerjakan aktivitas di sana. Bagi yang ada di rumah, yang menyaksikan, mengikuti ibadah secara online, bisa mengerjakan kuis. Ya, linknya di bawah ini. Nanti akan dikerjakan setelah ibadah sekolah minggu onsite berakhir. Baru kuisnya bisa dibuka. Begitu ya anak-anak ya. Baik, selamat mengerjakan aktivitasnya dan kuisnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kehidupan semua anak-anak papa mama juga. Bye. Selamat pagi adik-adik semua. Sudah siap membuat aktivitas? Hari ini kita akan membuat awan dari kertas. Hasil aktivitas ke guru kelas kalian masing-masing. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.